Jadi adik sepupu Al-Habib, Ausli, Alwi, Al-Attas ini menggalang donasi atas nama anak yatim, habis itu kabur. Atas nama saya, bukan atas nama dia, bukan atas nama pondok dia. Seandainya atas nama pondok dia nggak ngurus, kita nggak ngurus. Tapi karena atas nama saya nggak pernah minta-minta sama orang buat makan. Makan saya nggak cukup dipenuhi oleh orang, banyak makan saya. Ya, iya. Kemudian pengacaranya yang super duper bego, gua belum pernah melihat pengacara sebego itu. Katanya pengacara dari Robito. Gua kagak percaya. Nah, waktu itu mereka merencanakan untuk membungkam saya. Mulai terbongkar bahwa saya tidak percaya, dan Bung Lubis saya tidak percaya mereka Habib. Saya tidak percaya mereka itu cucu Nabi. Bahkan mereka memframing seolah-olah kita waktu itu memfitnah Robitoh. Karena Bung Lubis waktu itu membacakan sebuah komen di kolom komentar bahwa tahun 1920 terjadi kecolongan besar-besaran di Robitoh. Ya. Sementara Robitoh itu dibangun setelah tahun tersebut. Ya, jadi gini. Buat siapa namanya Iqmal Lubis ya sama TIJ. Udahlah, kalian kalau ada urusan-urusan yang lain nggak usah menyangkut masalah nasab gitu. Ya, kalau kalian nggak paham soal nasab, jangan ngomong masalah nasab gitu. Gue nggak terlalu paham masalah nasab. Gue serahkan urusan nasab sama Robito. Ya, sama Robito Al-Alawiyah. Jadi jangan deh, orang-orang kayak Iqmal nggak usah nambahin masalah gitu. Ya, lu mau bermasalah sama saya, masalah apa aja iya gitu. Nggak usah ngomong-ngomong masalah nasab. Lu nggak ada hak untuk ngomongin masalah nasab itu kalau lu nggak paham gitu. Yang habaib aja nggak sembarangan ngomongin masalah nasab. Jadi nggak usah gue nggak mau tahu masalah lu sama Iqmal itu apa, lu sama TIJ itu apa, nggak mau tahu gue. Tapi jangan nyenggol masalah nasab. Itu ada lembaga resminya gitu. Apalagi gue dengar sampai katanya Robito kecolongan lah, Robito ini. Lu tahu apa, Mal? Lu tahu apa tentang Robito? Lu ikut muktamarnya apa? Apa lu kenal tokoh-tokohnya? Lu pernah ketemu atau gimana ngebahas? Lu kira duduk di Robito untuk mengeluarkan maktab daimi ini sembarangan? Orang kayak lu udah bermasalah sama saya, masalahnya itu aja. Nggak usah bawa-bawa habaib sama nasab-nasabnya. Nih ya, kalau sampai saya ini Habib palsu, gue dulu yang nyikat, bukan lu. Iya bener. Jangan sok-sok Anda. Masalah kita ini banyak di Indonesia nih, sama-sama pejuang. Cuman gara-gara ada masalah dikit terus bawa-bawa ke nasab, sok-sokan paling ngerti soal nasab. Sampai lu Mal, sini kalau lu mau tahu tentang nasab, sini sama-sama datang. Lu kalau nggak ada ongkos, gua ongkosin ke Jakarta sini. Sama-sama ke Robito sama gue. Jangan sok-sokan ngomong yang lu nggak tahu, cuman demi konten. Bawa-bawa masalah nasab, bawa-bawa Robito. Jangan sampai akhirnya gue turun tangan, gue cari lu di Robito Lampung. Jadi mereka ngamuk semua, si Aldo, si Alwi, si Kumar Lampung. Gua kagak pernah kenal si Kumar Lampung. Gara-gara masalah itu dia muncul. Kemudian si cucu Mufti Petamburan, si Mahdi, muncul semua. Kemudian si Babi Tanah, si Cehrel. Bahwasanya aneh Habib palsu, aneh udah tunjukkan buktinya. Ana tunjukkan buku nasab aneh. Nih. Ana pun tunjukkan buku nasab aneh. Ini balikannya. Ini dari Marga bin Syabu Bakar gitu. Tapi saya memang di YouTube nggak pakai bin Syabu Bakar, pakainya official. Jadi kalau ada orang tanya, famnya apa? Bisa jadi official. Apalagi kan namanya si Sehrel gitu, namanya Sehrel. Orang ini banyak yang bertanya, Sehrel-relnya itu apa? Babe udah tahu. Relnya itu rel kereta api gitu. Dan ada pun, jikalau saya dituduh Habib palsu, pengurus Robito kemarin udah bilang, jika si Habib saya ini Habib palsu, silahkan bawa data ke Robito Alawiyah. Bawa data ke Robito Alawiyah dan jelaskan mana datanya, yang otentiknya mana, gitu jelasin. Nah, jikalau memang itu terbukti bahwasanya aneh Habib palsu, otomatis ini paspor diambil beh. Otomatis ini paspor diambil. Ya, nah, muncul semua mereka waktu itu. Nah, si Aldo juga bela mereka, dan kita nggak butuh pembelaan dari si Aldo. Setidaknya selama ini Kowar-Kowar sebagai pejuang kebenaran, pejuang pahlawan lah ya ceritanya ya.
Nah, setelah itu gua baru mempelajari mereka. Ternyata, saudara, sama semua. Dan sampai hari ini, saya masih pada prinsip awal, saya tidak percaya mereka cucu Nabi. Ingat teman-teman, saya dipenjara pada tanggal 20 bulan Maret 2022. Saya sempat mendekam dalam penjara 20 hari. Beberapa hari saya setelah ditangkap karena tuduhan fitnahan kepemilikan senjata api, saya dipenjara. Saya sempat menikmati Ramadan di dalam penjara. Ramadan tahun ini geger. Setahun. Kalau saya mau dari kemarin-kemarin sudah babak belur mereka, cuman nggak mau. Saya main cara begini saja. Kalau kalian memaksakan saya untuk mengakui kalian sebagai cucu Nabi, oke. Tapi lihat apa yang akan terjadi ke depan. Setiap helai rambut saya pasti harus kalian pertanggungjawabkan. Sampai kemanapun kalian akan kucari. Saya membalas kelicikan kalian Alwi dengan kecerdikan. Saya tidak mau membalas kelicikan orang dengan kepicikan. Ataupun dengan kelicikan itu sendiri. Nggak mau saya. Dan Alwi pernah bertanya, coba cium darah saya. Apakah saya Habib asli? Ya, waktu itu tidak berani saya menjawab di depan, takut kalian tidak mau menandatangani surat perdamaian dengan saya. Saya sedang memainkan peran supaya saya bisa kalian lepaskan. Karena kalian nggak tahu mau menuntut saya atas tuduhan apa. Saya menjaga nama baik Habaib. Ya, Habaib yang sepuh, yang menelpon saya, ya, yang ingin membantu saya nggak butuh, saya bilang, tahan dulu. Biar orang ini saya urus, saya diminta-minta maaf, minta maaf saya. Nah. Bukan cucu Rasulullah. Modal nampang doang. Jadi kemudian setelah saya mulai menyerang atau membahas Mufti Petamburan, si Alwi muncul sebagai pahlawan di depan gerombolannya. Tenang aja, TIJ takut sama Ane. Ane kan yang sudah memenjarakan dia. Nanti Ane akan takut-takutin dia. Ane akan naik di live dia. Makanya saya waktu itu beberapa malam saya siapkan live. Kan saya jarang-jarang setelah keluar dari penjara itu buat live untuk umum. Sengaja untuk menjebak dia masuk. Untuk mengklarifikasi beberapa poin. Di antaranya orang-orang yang mendukung mereka mengatakan bahwa saya tidak dilaporkan atas kepemilikan senjata api. Saya ngawur katanya. Kemudian dia naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alwi, TIJ gimana nih, kabarnya? TIJ nih. Ya salam. Nih. Ya salam lam. Gimana kabarnya? Sehat, Iqbal. Ente ada apa? Sampai serang-serang Habaib. Dendam punya serang sakit Habaib? hati pribadi. Serang gimana? Habib Bahar, Habib Rizik, dan Habib-Habib yang lainnya. Bagian serangnya gimana? Yang membuat narasi-narasi ujaran kebencian. Oh, dilaporkan lagi lah oleh mereka. Oh, yang lama, yang kemarin kalau Anda mau, itu masih terkunci dengan surat perjanjian. Iya. Kapanpun Anda mau urus, langsung Iqbal. Boleh, saya pun bisa melaporkan lagi ini senjata yang dilaporkan. Oh, nggak apa-apa, itu indikasi. Laporan, setiap indikasi itu bebas. Ketika terindikasi adanya senjata api, itu bisa dibuat LP. Iya. Bisa dibuat LP. Dasar indikasinya apa? Karena ente mengupload pistol, mamer-mamer pistol. Jadi kalau ngupload pistol itu nggak boleh ya? Oh, terindikasi itu bebas. Dalam hukum, kita ini kan jalur hukum, dunia hukum. Kayak saya dong, gentle. Kan TJ yang bilang, Iqbal yang bilang. Iya, gentle sampai melaporkan. Indonesia ini negara hukum. Apa-apa silahkan laporkan ke hukum. Begitu. Betul. Bukan membuli
lewat YouTube seperti ini. Kok membuli? Kenapa? Apakah saya membuli? Membuat narasi-narasi ujaran kebencian. Ya, seperti misalnya saya ditunggangi oleh apalah seperti kata mereka. Itu apakah ada? Selesaikan sama mereka. Ya iya. Kenapa melebar ke Saya mau Habib selesai- Rizik? Saya mau selesaikan dengan mereka. Kok sama Habib Rizik melebar? Ente membuli Habib Rizik di konten-konten ente. Apa yang Jangan Anda sok bilang jago, sehingga Bang. dianggap- Jangan sok jago ente. Ente juga jangan sok jago. Ente juga jangan sok jago. Enggak ada yang sok udah jago. nyeblosin Enggak ada yang anak- sok jago. Ana Berarti Ana juga mengingatkan nggak ada. sama ente, jangan melebar kemana-mana. Permasalahan ente sama Ja'far Shodiq, selesaikan sama Ja'far Shodiq. Permasalahan Ya, ente Ja'far Shodiq kemana? sama Babe Aldo, selesaikan sama Babe Aldo. Permasalahan ente Betul. sama siapa lagi? Ya. Apa ente tahu-tahu bawa imam saya Habib Iya, Muhammad jadi yang Rizik saya bin bawa Hussein bin apa? Syihab. Yang Kenapa? saya bawa apa? Yang saya bawa apa? Gentle, selesaikan dengan orang yang bermasalah. Nggak usah Yang saya melebar bawa apa? kemana-mana. Enggak, yang lebar ini maksudnya gimana? Sampai membawa-bawa konten-konten Habib Rizik itu narasi-narasi ujaran kebencian. Kok ujaran kebencian? Itu kan dari beliau sendiri. Apa hubungannya ente membahas masalah tentang kontennya Habib Rizik? Ya, terkait masalah si Aldo nih. Si Aldo bilang Jangan. kalau Habib Rizik yang mendamaikan Aceh, gitu kan. Kemudian dibagikan sama si Somai. Dibagikan di itu. Oh, berarti beliau ada juga bahas itu. Kita bantah dong sebagai anak Aceh, ini sejarah loh. Ya, karena yang Ente mendamaikan mau kita tahu. tabayun sama Habib Rizik? Ente mau tabayun Boleh. sama Habib Rizik? Boleh. Kalau Boleh. Ana Itu- bawa Habib Rizik ke Aceh, beliau belum bisa keluar Jakarta. Ente saya yang tanggung. Bawa kawan ente mau berapa ke Jakarta, keamanan ente saya yang tanggung, ongkos saya yang tanggung, tempat istirahat saya yang tanggung. Oh, nggak Ajib bisa. Oh, enggak, saya nggak percaya sama nggak kalian. bisa? Nggak percaya sama kalian udah. Oh, Nggak demi Allah, percaya, Anda yang tanggung. Kita bikin Oh, surat saya nggak percaya, perjanjian. sumpah. Kalau perlu Maaf, saya yang nggak percaya. jemput dari Aceh. Nggak percaya Saya sumpah yang ente, jemput. Ana. Aneh nggak percaya Kenapa? sama sumpah ente. Kenapa? Nggak percaya. Apa Oh, nggak percayanya? nggak percaya. Nggak Bal. percaya sama sumpah ente. Bal, Ana bebaskan ente bukan karena masalah tentang ini laporan bla 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 bla. Karena Bukan. Iya. Ana yang masuk Ana kemarin kasihan. apa? Ente Cuma punya nama baik, adik kan? sakit. Ente punya adik sakit. Itu yang bikin Ana Iya. iba. Dan pihak Enggak kepolisian seperti- mengatakan ente ketahuan baru sampai di Polres, ente minta tolong sama polisi. Kesian, adik saya lagi sakit. Kok minta Lupa. tolong? Lupa. Enggak. Nggak ingat saya. Nggak ada saya minta tolong. Sampai Ana di situ, Saya bahas sampai di Ana di konten situ begini. jatuh ibah. Dan Ana juga udah Saya bilang silaturahmi begini, sama ente. sampai Polda, gimana nih ada restoratif justice? Nggak mau, saya bilang. Nggak ada, nggak mau. Ente langsung menaamkan. Siap. Nah, kemudian ente bilang aneh menangis. Kapan aneh menangis? Mana ada Renge-renge. kalimat video durasi yang mengatakan saya mengatakan ente menangis? Oh, nggak ada ya? Nggak Nggak ada ada. Oh, Tidak bagus. ada. Kalau nggak ada, bagus. Bagus kalau nggak ada. Nggak ada. Kalau ada memang boleh Bagus. tunjukkan, Bang. Berarti nggak ada ya? Tidak ada. Nih kalian netizen yang bilang saya menangis nih. Ini nggak ada nih, langsung nih klarifikasi Oh, nih. iya, bener, nggak ada. Direkam omongan saya ini. Nah, inilah yang saya suka. Iya dong. Ini langsung ngomong nih. Oh iya, nggak ada saya langsung itu. gentle. Saya datang, ente undang live, katanya saya takut. Saya datang, saya masuk. Ya. Nggak, saya nggak bilang takut. Mungkin Saya sibuk. laki-laki yang bukan koar-koar cuma di dunia maya. Ya. Saya percaya itu. Saya percaya. Lagi-lagi. Iya, kalau Saya juga seandainya lagi-lagi. mau ketemu atau apa, ayo, saya mesti datang ke Aceh. Datang, Iya. kan kita punya janji mau ngopi bareng. Betul. TIJ nih. Kita punya janji dan itu TIJ saya bilang nih. juga ke orang-orang ini. Kita punya janji masih ngopi, belum selesai. Ya. Begitu. Dan saya nggak pernah ada permasalahan, kan tahu masalah tentang Habib palsu. Buat apa? Saya bukan LP karena Habib palsunya, kan nanti udah tahu itu. Ya, saya ente juga mau nanya membuat nih. narasi. Iya, di momen Membuat ini saya juga mau narasi nanya. di dunia Lubis umum. beneran DPO nggak? Siapa? Lubis. DPO Lubis. bukan? Kalau saya tahu alamatnya aja atau saya gentle, saya silaturahmi datang ketemu dia.
Sayangnya DPO Lubis bukan? pecundang. Enggak, DPO bukan dia. DPO umat Islam seperti yang digoreng orang ini. Ini Oh, saya kalau klarifikasi seandainya langsung nih. saya niatnya memang pengen langsung buat LP untuk Lubis. Waktu itu. Ya. Cuman Berarti ketika belum saya ya? melihat, belum. Tenang aja Lubis, Belum. aman. Belum ada LP untuk Lubis. Tenang aja. Nah, Tapi kalau seandainya saya lihat, saya akan perhatikan gelagat-gelagatnya apa segala macam. Saya bukan tipikal orang yang dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Kecuali nggak ada jalan Ya. alternatif selain LP. Indonesia, negara, hukum. berarti bukan DPO ya? Seperti Bukan. yang digadang-gadangkan orang ini nggak ada itu ya? Oh, nggak tahu itu saya. Tanya saja sama yang menggadang-gadangkan. Enggak, kalau dari ente nggak ada kan? Nggak ada, mana saya bilang saya cari Lubis. Lubis jangan ngumpat, saya bilang. Kan ente yang sampaikan. Bahwa Ya. yang membuat narasi Habib palsu itu bukan ente. Tapi semua Ya. sumbernya dari Lubis. Betul. Kemudian, Betul itu. lupa. Masih ingat, masih ada videonya sama saya. Video minta maaf itu. Ya. Kita yang iya ya Kemudian, enggak. cakep, mantap. Saya cuman mohon, ente mau bahas siapapun silahkan. Mau Habib siapapun silahkan. Cuma stop Ya. nyinyir Habib Muhammad Ridzik bin Hussein bin Syihab. Oh, saya nggak nyinyirin beliau. Mana berani saya nyinyirin beliau? Ente membuat ujaran kebencian. Kalau ente ingin bertabayun, saya ongkosin. Ente ajak siapa teman ente yang mau ente ajak, atau perwakilan dari Polda Banda Aceh, saya yang akan minta. Kalau perlu, saya yang jemput. Saya yang berikan jaminan keamanan untuk ente. Dan saya Nggak yang yakin, akan anak. menyiapkan fasilitas buat tempat ente istirahat. Kalau nggak yakin boleh ya. Takut berarti jagoan kandang Iya, masa. Iya betul. Saya memang sering mengumumkan kalau saya jagoan kandang. Nggak berani saya. Ya udah, nanti mungkin saya yang akan silaturahmi ke pos ronda. Insya Allah ditunggu. Bawa Aldo Siap. kalau bisa. Aldo dia belum bisa keluar karena Belum dia bisa belum keluar. vaksin. Oh. Ente kalau dendam sama Aldo Iqbal, wallahi anak sayang sama ente. Demi Allah, anak kasihan ngelihat ente. Baru Nggak, adem aneh nggak tenang. dendam. Aneh minta klarifikasi ke dia terkait ada beberapa statement dia di publik ketika anak di dalam. Masa anak Fokus. keluar dia kabur. Nggak mau Ente fokus klarifikasi. dong. Ente fokus siapa yang nyerang ente, siapa yang menjatuhkan ente. Ya dia. Fokus ke situ. Jangan lari kemana-mana Iqbal. Jangan, Bal. Ya dia. Wallah ente Ya, ini makanya kan saya anu udah bilang. Anu udah bilang sama Iya. ente ini aslinya orang baik. Cuman entah apa yang nyebabin ente kerasukan seperti ini. Anak bukan orang Konten kah? baik. Bukan Wallah orang ente baik. ngeliat sampai ente bilang anak khilaf Habib. Anda baru ngelihat Habib, Anda baru ketemu Habib. Ya. Kok sekarang begitu keluar begini Nggak, lagi? aneh waktu itu bilang nggak kalau aneh itu melakukannya atas dasar kesadaran dan nggak menyesal, aneh bilang nggak di situ. Tapi ujung-ujungnya ente mengatakan menyesal. Ya, karena Ucapan disuruh tidak buat, kan. menyesalnya ente ketika anak tanya tidak lain hanya sebatas gengsi. Nggak, gengsi nggak. Kita tanggung jawab. Kalau kita salah kan tanggung jawab. Gitu. Kita tanggung jawab. Dan dari Terus itu dari masalah awal tentang- kita ketemu di tentang sana kan dari LP. awal kalau saya sebentar. Kalau misalnya waktu di dalam itu kan saya begitu ketemuan tuh kan saya bilang kalau anak bersalah sama antum anak minta maaf. Kalau misalnya anak berdosa kepada Allah, anak minta ampun. Alhamdulillah. Terus berbuat lagi. Terus saya lagi nyimak aja ini, nyimak. Kalau Iqbal, ini kan saya perhatikan. Saya, Bal, posisinya LPNT itu, kemarin LP saya itu masih ngegantung. Kapanpun saya bilang proses, itu langsung diproses lagi. Ya, Ente mau buat LP fitnah atas pembawa senjata dan lain sebagainya. Saya buat LP terindikasi ente menyimpan senjata, polisi tidak bodoh hanya sekedar dengan kalimat seperti itu, terus ente dicurigai bawa senjata. Enggak. Tapi di Bukan situ bawa, ada menyimpan. Menyimpan. Iya. Di situ Menyimpan. ada bukti-bukti yang mengarahkan bahwa ente benar-benar menyimpan senjata dengan memamerkan di pinggir. Kalau orang buat LP, Bal, apa aja yang bisa diambil dari sudut untuk pembuatan LP akan masuk indikasi. Walaupun sekarang ente sedang bawa mainan, pistol mainan,
Anak kembali Ya. bisa naikkan lagi. Kembali TIJ terindikasi bawa atau punya senjata. Serem juga nih. Tapi sekarang posisinya senjata mainan. Nanti ketika menunjukkan bukti, polisi kan akan melihat ini senjata mainan Pak Habib. Begitu. Ya. Kesian Bal sama orang-orang yang ada di bawah, yang nonton live ente, mereka nggak tahu apa-apa, akhirnya terprovokasi dengan ujaran-ujaran kebencian yang keluar dari mulut ente. Ya. Yang ujaran kebencian Gitu. anak seperti apa misalnya yang sekarang terindikasi? Habib Rizik, Anda fokusnya ke Habib Rizik, ente untuk apa nyerang Habib Ya, Rizik? misalnya Lalu enggak, misalnya narasi anak Habib Rizik apa misalnya? ente panggil jik, Masuk dia. Habis itu saya lihat dia grogi. Saya harus grogi juga. Kalau saya nggak grogi, saya nggak akan mendapatkan klarifikasi seperti yang saya inginkan. Saya lihat ke atas sambil membasahkan bibir. Pokoknya saya culun banget waktu itu. Mungkin teman-teman ada yang nonton ya. Bahkan mereka menganggap saya itu melempem. Ya memang melempem. Dia megang-megang kerah baju, basah-basahin bibir juga. Saya buat bagaimana gitu. Nah, akhirnya saya tanya, ada nggak yang minta maaf ke saya di dalam penjara yang telah menuduh saya menggunakan narkoba? Ada, nggak ada itu, nggak ada fitnah. Nah, udah. Itu si Kumar. Si Kumar yang bilang Menir Usman itu lencana Belanda kasih itu ditaruh di pantat, itu si Kumar itu. Yang suaranya kayak kanal pot 2 tak ya, Eric King. Dan mereka hanya curut-curut, teman-teman, bukan siapa-siapa. Nah, hanya penjilat-penjilat, jilat sana, jilat sini, supaya lancar, ini, itu, segala macam, memanfaatkan backingan, backupan, dari segala kalangan. Nah, permainan mereka sangat terukur. Oleh saya, sangat saya ukur. Jadi, dia menakut-nakuti saya begini. TIJ, setelah islah kemarin itu sebenarnya bisa digantung kelanjutan ataupun tindak lanjut daripada penahanan saya. Nggak bisa secara hukum. Hukum di Indonesia, kalau hukum di Yaman saya nggak tahu. Ataupun kalau memang kalian orang Yaman, tapi saya nggak yakin kalian keturunan Yaman. Ya. Berdasarkan darah yang kau minta untuk dicium waktu itu, ciumnya bukan dikasih tangan, teman-teman, dari jauh. Dari jauh kan kita bisa mengendus. Nah, walaupun kita bukan anjing. Nah, setelah itu kamu bisa digantung ini hukumnya sampai 20 tahun katanya. Iya. Kemudian dia bilang, aneh kasihan sama ente. Karena ente bilang adik ente begini begitu. Aneh nggak pernah bilang sama dia adik aneh sakit. Dan boleh cek ke rumah aneh tanggal 20 Maret